Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa melakukan pinjaman uang sebesar 20 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang sebesar 20 juta rupiah, kalian bisa tonton video ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 20 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum terdaftar dan belum diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk mengetahui apakah aplikasi ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu Tunai Bijak Pinjaman Uang Tunai Dana Online.
Aplikasi pinjaman uang online ini sudah di-download lebih dari 100.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,5 bintang, lalu sudah mendapatkan 13.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan melihat tentang dari aplikasi pinjaman uang online ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Apakah aplikasi pinjaman uang online ini sudah terdaftar atau belum di OJK? Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan berizin di OJK. Dan sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan saja daftar OJK per Januari 2022. Perusahaan Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman uang online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman uang online Tunai Bijak ini sudah terdaftar di OJK atau belum. Kita lanjut saja ke bawah melihat. Jika teman-teman melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Tunai Bijak ini belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Di sini saya akan menjelaskan kembali untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman uang online ini? Pinjaman fleksibel limit hingga 5 juta rupiah. Pencairan cepat dapatkan sekarang. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman, pencairannya dipastikan di sini sangat cepat. Pengajuan mudah, 1. Unduh Tunai Bijak, nomor 2 isi informasi, yang ketiga dana segera dicairkan. Pastinya di sini sangat mudah. Kita bisa melihat kembali pinjaman uang online yang belum terdaftar dan belum berizin di OJK itu menempelkan logo Kemkominfo. Untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar di OJK ya teman-teman. Dan ini pastinya untuk hurufnya pun juga salah, bukan Kemkominfo ya teman-teman. Kita akan melihat yang betul itu adalah Kemenkominfo ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kita akan kembali ke Google Play Store. Jadi bukan Kemkominfo ya teman-teman. Kalian juga harus berhati-hati ya, karena legalitas pinjaman uang online itu harus terdaftar di OJK. Dan ini hanya tempelan saja. Keamanan data, kami menjamin data Anda tidak akan bocor. Di sini kita bisa lihat ada aman. Di sini kalian tidak boleh langsung percaya dengan aplikasi pinjaman uang online yang belum terdaftar di OJK ya teman-teman. Jadi seperti itu. Suku bunga rendah, bunga harian minimum 0,03%. Di sini kita bisa lihat bunganya rendah. Kalian juga harus mempelajari terlebih dahulu ya sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan lah iklan yang mereka berikan untuk aplikasi pinjaman uang online ini. Sekarang kita langsung saja melihat ya tentang dari aplikasi pinjaman uang online ini. Di sini singkat saja ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat kita bisa menikmati pinjaman hingga 10 juta rupiah dengan suku bunga yang sangat rendah. Di sini kita langsung saja ke bawah, ada produk pinjaman dan sini ada contoh simulasi pinjaman ya. Jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan mulai dari 200.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Dengan periode pelunasan pinjaman yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Di bawahnya kita bisa melihat contoh simulasi. Kalian harus mempelajari terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Di sini juga ada terdapat jumlah pinjaman sampai dengan 360 hari ya teman-teman. Syarat pengajuan pinjaman yaitu minimal harus berusia 18 tahun. Langsung saja kita ke bawah akan melihat akses yang diminta untuk aplikasi pinjaman uang online ini. Untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu dan sudah terdaftar di OJK hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat akses yang diminta untuk aplikasi ini. Akses yang diminta oleh aplikasi ini yaitu memiliki akses ke kamera, kontak, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian, dan masih banyak lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini adalah akses yang diminta untuk aplikasi pinjaman uang online ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di pinjaman yang ilegal, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri kalian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita langsung saja membuka aplikasi pinjaman uang online ini.
Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di menu utama aplikasi pinjaman uang online Tunai Bijak. Di sini kita bisa melihat ya jumlah maksimum yang bisa kita dapatkan yaitu 5 juta rupiah. Dengan jumlah maksimum harian yang bisa kita dapatkan yaitu mulai dari 91 hari. Dan ada bunganya yaitu 0,05 per hari. Kalian harus mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan nomor telepon kalian yang sudah kalian kondisikan. Jika sudah, kalian bisa pilih ambil sekarang. Selanjutnya di sini kita bisa melihat ya teman-teman, ada informasi yang harus kita lengkapi seperti informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi bank. Yang pertama, kita harus melengkapi informasi identitas terlebih dahulu. Yang pertama di sini kalian harus identifikasi wajah, lalu foto KTP bagian depan. Di sini kalian harus foto dengan terang, tidak boleh miring, tidak boleh blur, ataupun tidak boleh terhalangi. Selanjutnya di sini kalian bisa isi nama sesuai KTP, nomor KTP, agama, pendidikan, dan status pernikahan. Di sini kalian wajib mengisi terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini yang kedua ada informasi kontak darurat. Di sini kalian diwajibkan mengisi 2 nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Kalian juga bisa cek kolom deskripsi video ini. Selanjutnya di sini yang ketiga ada informasi pribadi. Di sini kalian bisa mengisi tujuan kalian untuk meminjam di aplikasi ini untuk kebutuhan apa, lalu jenis pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, dan tempat tinggal sekarang. Di sini saran saya kalian bisa mengisi penghasilan bulanan yaitu di atas 5 juta rupiah. Jika sudah, kalian bisa pilih langsung lanjutkan. Selanjutnya di sini yang keempat ada informasi bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk melakukan proses pencairan di aplikasi pinjaman uang online ini. Jika sudah, kalian bisa pilih centang saya telah membaca dan setuju perjanjian pinjaman. Langsung saja kalian bisa pilih mulai peminjaman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah resmi, legal, terdaftar dan berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, terdaftar dan berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.